Yang kedua, sel peradangan. Dan apesnya, ini aku bilang apesnya, ketika sel peradangan melimpah di pembuluh darah, kalian mikir nggak siapa yang mengeluarkan sel peradangan? Kalau kolesterol yang menghasilkan siapa? Hati. Sel radang siapa yang mengeluarkan? Pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu diforsir untuk mengeluarkan sel-sel peradangan, maka yang terjadi adalah pembuluh darah mudah pecah, pembuluh darah mudah terluka. Dan itu akibatnya apa? Ini semakin membuat terjadinya mudahnya pengentalan darah dan penyumbatan. Ketika pembuluh darah kita terluka, maka dia akan mengundang komponen-komponen koagulan, komponen-komponen yang bisa menjendal, membeku untuk datang menutupi lecet-lecet di pembuluh darah itu. Datang juga kolesterol yang teroksidasi. Sesuatu tubuh kita yang rusak, pasti di situ akan mengundang berkumpulnya properti-properti tubuh kita dengan maksud untuk memperbaiki. Ketika ada luka, pasti datanglah bukan hormon, sel-sel koagulasi, sel-sel untuk terjadinya pembekuan darah. Kemudian datanglah sel-sel imun untuk memperbaiki kinerja dari regenerasi pembuluh darah. Tetapi apa yang terjadi ketika semua berkumpul di pembuluh darah yang rusak? Yang terjadi bukannya memperbaiki, tetapi malah timbulnya perkapuran. Jadi perkapuran di tubuh kita, perkapuran bukan di pembuluh darah kita. Ini kan aku lagi bicara pembuluh darah soalnya. Perkapuran di pembuluh darah kita dimulai dari apa, teman-teman? Dimulai dari rusaknya pembuluh darah. Rusaknya pembuluh darah maka akan memancing makrofag, itu sel radang ya, memancing makrofag dan prajurit-prajuritnya untuk datang ke situ. Otomatis kalau ada kerusakan pasti akan memancing sel radang, karena sel radang itu bagian dari imun, akan datang ngumpul di situ. Tujuannya untuk membantu meregenerasi sel.